Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, masih semangat gak belajar sama Ibu? Berarti kayaknya kurang semangat ya. Nah, tapi biar tetap semangat, Ibu mau ngajak kalian bermain game. Mau? Gamenya ini ya, sambung kata. Misalnya kalau Nijam bilang saya makan nasi, terus si Gibran nyambung makan nasi pakai ikan. Oh iya. Oke? Lele. Oh ya. Gila loh. Oke, kita mulai ya. Dari Nijam. Kata-katanya gini. Ayah pergi ke kantor. Sambung. Ibu dulu, berarti ya sambung dari ibu sambung ke. Ya dong ya. Nah, ini Nijam sambung ya kata-kata. Ayah pergi ke kantor. Ayah pergi ke kantor bupati. Sambung juga. Sama Ibu Megawati. sambung. Baik, materi kita hari ini yaitu perubahan sosial budaya. Nah, tujuan mempelajari perubahan sosial budaya supaya anak-anak bisa menyebutkan pengertian perubahan sosial budaya menurut dua ahli, kemudian bisa menyebutkan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya dan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Di sini menggunakan media yang namanya transmisi atau tongkat bicara. Jadi, kalian harus menyimak materi dari Ibu karena nanti Ibu akan selesai Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menanya kalian satu persatu. Dan siapa yang sudah kemudian akan mendapatkan pemahaman. Baik, materi kita yang pertama yaitu tentang pengertian perubahan sosial budaya menurut dua ahli. Yang pertama menurut Nah, yang pertama menurut Ingles Davis. Ingles Davis mengartikan perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber yaitu mengartikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial. Bagaimana paham? Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya. Dampak positif dari perubahan sosial budaya yang pertama itu memudahkan mobilitas masyarakat karena adanya perubahan dari transportasi dan teknologi komunikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan tenaga kerja yang profesional karena adanya perubahan dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga, dampak positifnya yaitu peningkatan kualitas hidup karena adanya perubahan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas, yaitu karena adanya perubahan dalam bidang bisnis, teknologi, dan seni. Nah, dampak positif yang terakhir yaitu ketergantungan dan toleransi, keterbukaan dan toleransi. Baik, itu dampak positif dan itu dampak
dampak positif dari perubahan sosial budaya. Kemudian kita masuk ke dalam dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Nah, dampak negatif pertama yaitu hilangnya nilai-nilai tradisional. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Nah, maksud dari ketergantungan teknologi ini yaitu meskipun teknologi dapat memberi keefisienan dan kenyamanan, tetapi ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengakibatkan pengurangan keterampilan interpersonal dan keterampilan praktis. Nah, dampak yang keempat itu yaitu konflik antar budaya, dan dampak yang terakhir yaitu stres dan ketidakpastian. Maksudnya apa sih Bu, stres dan ketidakpastian itu? Nah, maksud dari stres dan ketidakpastian yaitu perubahan yang cepat dan drastis dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian suatu masyarakat, terutama bagi individu yang tidak siap atau tidak dapat beradaptasi. Baik, itu materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, faktor yang pertama itu karena adanya penemuan-penemuan baru. Faktor yang kedua karena pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan faktor yang ketiga tentang perang dan konflik. Faktor yang keempat ada yang tahu? Ya, betul. Dan faktor yang kelima ada kebijakan pemerintah. Yang keenam perubahan lingkungan alam, dan yang terakhir perubahan demografi. Nah, karena pemaparan materi itu telah selesai, karena Ibu telah selesai memaparkan materi. Nah, di sini Ibu menggunakan model talking stick atau tongkat berbicara. Nah, cara mainnya gini. Siapa yang Ibu kasih tongkat, maka dia harus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Paham? Paham, Bu. Baik. Ibu akan memberikan tongkat pertama kepada Yera. Nah, pertanyaannya, coba jelaskan apa itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial suatu masyarakat. Ya, benar. Beri aplaus. Nah, Jera bisa mengoper tongkatnya ke teman lain. Siapa yang mau Jera kasih? Nah, nah, coba. Nah, sifat tadi kan Ibu ada menjelaskan dampak positif dari perubahan sosial budaya. Coba sifat sebutkan 2 dampak positif dari perubahan sosial budaya. Meningkatkan tenaga kerja yang profesional karena adanya perubahan dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Inovasi dan kreativitas karena adanya kemajuan di bidang seni, teknologi, dan bisnis. Ya, benar. Benar. Beri aplaus. Nah, selanjutnya kita mau ngasih tongkatnya ke siapa? Nah, coba mau jelaskan pengertian perubahan sosial budaya menurut Max Report. Menurut Miss Iqbal menyebutkan perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial. Ya, betul. Beri aplaus untuk. Nah, selanjutnya Modi mau ngasih ke siapa? Naya. Nah, Naya,
Tadi materi terakhir yang Ibu jelaskan yaitu tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Coba Naya sebutkan 5 faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Penemuan-penemuan baru, globalisasi, kebijakan pemerintah, perubahan demokrasi. Satu lagi. Perang dan konflik. Ya, betul. Nah, selanjutnya Naya masuk ke siapa namanya? Coba Nijam sebutkan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Kesenjangan sosial, hilangnya nilai-nilai tradisional, ya, konflik antar budaya. Ya, betul. Baik, selanjutnya kita masih ke Gibran. Nah, Gibran. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan 2 ahli yang menyebutkan perubahan sosial budaya. Nah, coba Gibran jelaskan pengertian perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis. Cepat jawab. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Berarti Gibran nggak menyimak Ibu menjelaskan materi. Nggak, Bu. Nah, karena Gibran tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka Gibran mendapat hukuman. Gimana, Bu? Nyanyi di depan. Nyanyi apa? Terserah Gibran. Oh. Cepat maju ke depan, nyanyi. Baik, karena waktu kita telah habis, maka sekian materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, mau. Kesimpulannya, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kultur dan fungsi sosial suatu masyarakat. Iya, betul. Jadi, perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sosial suatu masyarakat. Nah, perubahannya itu bisa mencakup bidang nilai, norma, bahasa, teknologi, dan adat istiadat. Dan sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberi kalian tugas. Nah, tugasnya, tadi kan Ibu sudah menyebutkan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, tugas kalian cari faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Paham? Paham, Bu. Baik. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.